Oke, halo guys. Jadi di video kali ini gua bakal membuat video tentang penjelasan Fibonacci dan cara entry-nya itu kayak gimana ya, biar makin paham gitu. Karena masih banyak yang belum paham ya. Oke. Jadi sebelum itu kalau ada yang mau apa namanya? Settingannya itu mau tahu settingannya bisa masuk PHP gua ya. Tapi disclaimer ini tidak ada paksaan. Jadi bagi yang mau aja. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gua juga nggak maksa gitu, nggak nyari. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Jadi, untuk Fibonacci itu, Fibonacci ini gitu, di setiap levelnya itu bisa melakukan entry posisi. Oke, contohnya di sini, dia sudah membuat structure ya, membuat structure. Nah, di sini lagi bearish dan sudah membuat MSS di sini. Untuk penarikannya itu udah berarti dari low sini, oke gua ulang, dari low yang pertama ke high dan ke low lagi, kayak gini. Nah, jadi di setiap levelnya itu kita bisa melakukan entry posisi. Contohnya di sini dia sudah break. Ketika sudah break atau enggak sampai sini lah. Nah, di level ini biasanya kalau sudah mencapai level ini biasanya ada pantulan dulu ke bawah ke level sini ngambil area RBS. Dan di zona ini juga ada level Wibo ya. Jadi kita bisa melakukan entry di sini untuk melanjutkan naik atau follow the trend sampai atas gitu ya targetnya. Nah, ini untuk versi bullish. Versi bearishnya juga ada nanti. Oke, kita langsung aja ke chart, tapi kita entry-nya di forex aja lah ya. Kita bisa di Euro USD. Oke, di Euro USD ya. Kita marking ke daily dulu. Nah, kenapa di daily, Bang? Jadi buat kayak gini dulu ya. Nah, kita bisa perkecil gitu. Nah, kayak gini. Nah, gua acak di sini ya. Mulai baru. Nah, di sini gua acak. Nah, ini untuk di daily. Untuk di daily ya ini. Nah, kita langsung aja ke H1. Karena ini penarikan hanya untuk di H1. Oke. Nah, untuk di trend sekarang itu lagi bearish ya. Lagi bearish tapi di sini sudah menjadi bullish. Oke, untuk selanjutnya itu gimana? Wait. Di sini tadinya ada penarikan ya. Di sini di low karena di sininya high-nya sudah di break menjadi change of character ya. Nah, berarti penarikannya itu dari sini ke sini. Nah, berhubung di sini zonanya udah di break ya tadinya. Nah, di sini udah di break ke bawah ya. Nah, ini udah keluar zona jadi ini udah gak bagus lagi. Jadi kita cancel. Jadi kita lihat adanya structure baru yaitu di sini. Nah, di sini ada kayak pola N lah ya kalau kalian tahu pola N. Jadi kayak gini lah. Nah, kayak gini. Nih. Jadi penarikannya itu 3 titik yaitu 1 di sini, 2 di sini, 3-nya di sini. Oke. Jadi kita langsung aja lanjut. Untuk penarikannya itu seperti ini dari low. Nah, high-nya itu di sini yang paling tinggi ya, high-nya shadow-nya. Dan ke sini. Oke, seperti yang tadi gue jelasin ya. Ketika dia sudah break mencapai level sini, gue langsung bisa entry buy di sini. Dan di sini ada RBS ya. Nah, ini tadinya resisten di break menjadi RBS. Karena di sini ada value gap juga nih kecil. Kalau kalian lihat. Nah, jadi gue langsung pasang entry buy di sini. Entry buy posisi di sini. Ini sorry. Entry buy posisi di sini. Stop loss di bawah sedikit. TP di sini ya biasanya gue di level ini. Tapi di sini kita dapatnya 1/4. Oke, kita langsung aja. Oke. Oh shit. Shit man. Oke, gak kena ya anjing. Tipis banget. Oke, nggak apa-apa. Ini
contohnya sebagainya kayak gini lah. Ini anggap aja TP. Oke, nggak apa-apa. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya gimana, Bang? Nah, di sini kan tadinya ada resisten gitu. Resisten di sini menunjukkan ketika dia sudah mencapai level sini atau di harga sini, dia melakukan penurunan yang sangat kuat. Oke, kita bisa melakukannya kembali di sini. Nah, berhubung di sini, jadi kita melakukannya counter trend ya ini ya, counter trend. Nah, berhubung di sini sudah mencapai levelnya, nah, kita bisa marking ke M5 untuk melihat konfirmasinya itu seperti apa. Nah, konfirmasinya itu di sini. Jadi di sini ada order block, ada base ya. Nah, fair value gap juga. Tapi dulu nih ada tapinya nih. Nah, kalau dia langsung break sini, gue bakal entry di sini untuk melanjutkan ke bawah ya. Oke, jadi kita langsung play. Oke, sesuai yang gue bilang, gue langsung bakal entry di sini. Tapi gue nunggu dulu confirmation di sini. Rejectionnya itu seperti apa? Nah, oke, sudah ada candle rejection. Gue langsung entry di sini. Jadi ini konsepnya itu TP SL ya. Oke, SL di sini TP 1/3. Atau kita bisa ke H1 aja di level ininya ya. Nah, di level sini ini dapatnya 1/6,5. Dan kita punya 2 zona lah, nggak apa-apa. Kita untuk sekarang 2 zona. Jadi yang keduanya itu di sini. Jadi kalau kena SL kita bisa pasang zona di atas. Oke, langsung aja lanjut. Oke, lanjut aja ke A1 lah ya biar cepet ya. Nah, kita lihatnya di A1. Ini kita besarin dulu. Oke, belum stop loss. Oke. Di sini di A1 sudah masuk ke zona kita ya, yang kedua. Yang di sini SL. Nah, di sini sudah masuk ke zona kita. Di sini sudah masuk ke zona kita. Tadi ya. Nah, untuk konfirmasinya itu seperti apa? Kita bisa entry lagi di sini. Atau menunggu yang namanya bearish engulfing di area sini ya. Jadi kita hapus dulu biar gak menghalangi pemandangan. Nah, oke, sudah ada candle rejection seperti ini. Kita bisa langsung entry sell di sini. Stop loss di atas atau enggak di sini lah ya. Nanti kita masuknya ke A1. Nah, kita langsung ke A1. Oke, kayak gini. Di A1 kita contohnya masuk di sini aja. Atau enggak 1/3 aja lah ya, kita contohnya lah ya. 1/3 kita langsung marking di sini. Wih, kena stop loss dulu. Karena stop loss kita kekecilan. Oke, nggak apa-apa. Di sini take profit ya, meskipun kena stop loss dikit. Haha. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk contohnya itu seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, berhubung di sini gua bikin video itu gak lama ya, sampai 15 menit lah. Ini baru 9 menit. Jadi kita lanjut bikin video lanjut ininya, analisanya. Kan di sini belum ada apa sih? Setup ya. Belum ada setup. Jadi kita nunggu tren baru. Tren baru yaitu di sini ya. Nah, yaitu di sini untuk change of karakternya. Jadi kita langsung tunggu dulu di break. Oke, ini masih shadow ya di breaknya. Oke, berarti kita pindah ya. Kita pindah di sini untuk change of karakternya karena dia membuat high yang baru. Oke, sabar. Dia masih shadow, masih break shadow. Oke, dia nggak break body. Nah, kalau kayak gini penaikannya itu gimana ya? Nah, buat kalian yang bingung, ini kan ada ini kan low-nya di sini ya, low yang terbarunya yang paling rendah, dan ini low pertama. Jadi penarikannya dari sini, dari low yang paling rendah, yang pertama ke high dan ke low sini lagi.
Nah, kalau yang terbaru ya. Jadi berhubung di sini ada 2 zona, yaitu yang pertama di sini di level atas dan yang kedua di sini. Jadi kita langsung aja masuk ke M5 untuk tunggu konfirmasi atau rejection. Kita tunggu rejection candle. Nah, di zona ini kita tunggu rejection candle untuk mencari entryan. Oke, di sini sudah ada bullish engulfing. Jadi kita bisa entry di sini. Nah, langsung entry di sini. Stop loss di bawah sedikit ya di sini. Take profitnya di sini di level ini lah ya. Nah, 1/3. Kita langsung ke 1. 1/3. Nah, kita langsung ke 1. Kalau nggak kita pasin di sini aja di level ini. Dapat 1/3,5. Oke, kita tunggu. Oke, dia masuk. Apakah stop loss atau TP? Oke, take profit. Jadi seperti itu. Nah, untuk sekarang ya, dia masuk lagi di zona ini ya, di zona apa namanya Fibonacci yang sebelumnya juga. Jadi kita bisa melakukan entry juga nih, kalau kayak gini di level yang sebelumnya ya. Nah, ini kan level yang keduanya itu, yang bawahnya. Nah, ini kita tandain, kita bisa entry lagi di sini. Kita masuk ke M5, nunggu rejection ke atas. Nah, berhubung di sini ada fair value gap ya. Di sini ada fair value gap. Di sini ada fair value gap, jadi kita bisa entry di sini. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sampai dia melakukan rejection di zona tersebut. Tapi kalau nggak membuat rejection, kita skip ya. Sabar. Oke, di sini nggak di respect ya. Ini udah kejauhan, jadi skip. Kita skip. Balik lagi ke 1. Nah, balik lagi ke 1. Nah, karena kenapa di sini gua agak entry lagi karena belum ada setup penarikannya gitu. Belum ada penarikan terbaru. Jadi untuk yang terbarunya itu di sini harus membuat low dan membuat lower high untuk menentukan bearish. Tapi low-nya di sini harus di break dulu. Nah, kayak gini lah. Misalnya ini low-nya ya, tapi kita nggak tahu. Di sini langsung break ya. Karena ini opening candle gitu di hari Senin mungkin. Nah, iya hari Senin. Nah, kita baru saja terhindar dari loss gitu. Yang tadi kita marking di sini di 2 zona ini ya. Oke, untuk selanjutnya kayak gimana? Kalau kayak gini enak. Kita ada low di sini ya, low high low. Oke, low high low di sini. Ininya ngalangin cok, udah harus ininya ngalangin apa sih namanya, tanda air. Nah, kita hapus dulu biar agak menghalangi ya. Oke, kayak gini. Nah, ini kita hapus, ini kita hapus, dan ini kita hapus. Nah, tapi gua gak langsung entry karena di sini ada candle kosong gitu, gap kosong. Mungkin ini bakal ngisi gapnya dulu untuk melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kalau dia break, gua bakal entry di sini untuk melanjutkan naik ke atas. Oke, jadi kita langsung aja apply. Oke, sesuai yang gue bilang, kita balik lagi ke M5. Nah, di M5 kita tunggu konfirmasinya itu seperti apa ya. Nah, oke, di M5 itu di sini hanya fair value gap. Nah, di sini ada fair value gap. Jadi kita bisa tunggu dulu. Pokoknya udah masuk ke zona putih ini, kita bisa nunggu posisi gitu, nunggu konfirmasi maksudnya. Nah, kita tunggu dulu masuk zona, tenang aja. Kalau nggak masuk ya berarti bukan momentum kita. Oke, di sini ya, di sini sudah melakukan namanya bullish engulfing ya gitu.
Di sini sudah masuk zona juga, sudah masuk zona, dan di sini ada bullish engulfing. Tapi alangkah baiknya karena di sini ada flag ya, bullish flag itu. Jadi kita bisa nunggu ini di break dulu, atau dia bisa rejection ke bawah, bisa lanjut ke bawah dulu. Karena ini di sini ada trendline namanya. Ada yang namanya trendline, jadi kita bisa waspada juga. Nah, sesuai yang gua bilang ya. Nah, kita tunggu dulu sampai dia benar-benar break. Oke. Sudah break, melakukan retest, kita bisa entry di sini. Nah, kita bisa entry di sini. Stop loss di bawah sedikit. Take profit 1/3 atau lebih juga nggak apa-apa. Nah, kita contohnya masuk di adalah 1/3 aja lah ya. 1/5 lah di sini. 1/5. Ya, kita lihat. Tapi ini kita punya zona kedua ya di sini. Kita masih punya zona di sini. Jadi ini kalau stop loss kita bisa entry lagi. Oke, kita lihat. Oke, langsung stop loss ya. Langsung stop loss. Oke, langsung di break. Nggak apa-apa. Jadi ini bukan areanya juga bagus gitu. Karena ini bagian dari trade juga. Oke, kalau kayak gini gimana bang? Kalau kayak gini gimana bang? Kita tunggu lagi. Tunggu lagi, ini pasti masuk zona lagi. Nah, kalau sudah masuk zona lagi, kita tunggu di sini. Oke, bentar gua hapus dulu lah ya, biar nggak kebanyakan. Nah, ketika dia sudah masukin zona ini, kita ada ekspektasi buat rejection dulu ke bawah, ngambil sini untuk lanjut buy, lanjut naik. Jadi kita lihat reaksinya. Oke, sudah rejection ya, sudah masuk zona atas. Kita tunggu pullback ke bawah atau rejection ke bawah sampai ada momentum candle. Oke, di sini sudah masuk zona ya. Kita ini dulu, trendline dulu. Nah, sudah masuk zona, kita masuk ke M5 lagi. Ke M5, kita tunggu konfirmasinya sampai ada bullish engulfing. Sabar. Ini belum ada bullish, belum ada tanda-tanda konfirmasi ya. Pokoknya sampai ada. Nah, oke, sudah ada bullish engulfing di sini. Jadi kita bisa entry di sini. Stop loss di bawah. Take profitnya 1/5. Nah, ini contoh 1/5. Kita lihat. Kita lihat apakah stop loss. Oke, stop loss ya untuk di zona yang pertama. Jadi kita mencari zona lagi kalau stop loss, karena di awal tadi kita profit ya, gak apa-apa. Oke, kalau kayak gini kita menunggu structure baru, yaitu bearish. Kita tunggu bearish trend. Nah, kita nunggu bearish trend. Jadi di sini kalau ngebuat low, di sini misalnya low-nya ya, misalnya low dan dia ngebuat high di sini dan low-nya itu di break, nah kita bisa melakukan penarikan Fibonacci gitu. Tapi kita tunggu dulu sampai low-nya di break ya. Oke, tapi di sini nggak ngebuat apa namanya, nggak ngebuat bearish trend ya gitu, nggak ngebuat yang tadi gue bilang. Jadi kita skip. Nah, kalau kita skip kan areanya itu langsung break ya. Kenapa di sini gua nggak ada penarikan ya? Karena ini high itu lebih tinggi dari high yang sebelumnya. Jadi gak mungkin dong penarikannya kayak gini. Nah, jadi jelek. Kita nunggu tren baru aja berarti. Kita nunggu tren baru. Nah, kalau kayak gini kita nunggu tren baru. Nah, ini kan high-nya sudah di break. Tapi kita belum tahu nih low-nya di mana nih. Nah, kayak gini. Kita
Tapi kita belum tahu low yang di sininya di mana. Jadi kita tunggu dulu. Kalau nggak ngebuat low ya berarti kita skip. Oke. Sudah membuat ya. Jadi kita langsung aja melakukan penarikan. Berarti dari low high-nya yang terbaru di sini ke low yang terbaru. Oke. Tapi dia sudah keluar zona ya. Keluar zona, tapi kita bisa tunggu masuk lagi. Kita bisa tunggu masuk ke dalam zona lagi. Nah, kita tunggu retracement ke bawah atau pullback ke bawah ya. Nah, di sini mungkin ada reaksi ya. Di level sini mungkin ada reaksi untuk ke bawah dulu. Oke. Sesuai yang gue bilang, di sini sudah masuk zona. Nah, untuk kayak gini kita bisa nunggu momentum buy lagi ya. Ini kalau nggak ngebreak ini, nggak ke bawah lagi gitu, nggak ke bawah sini dulu. Nah, kita skip kalau kayak gini ya. Nah, jadi kita acuannya itu harus nyampe sini. Nah, kita retest di sini bisa open buy. Nah, kayak gitu. Kita langsung play. Oke, nah sesuai yang gue bilang ya. Sesuai yang gue bilang. Jadi kita terhindar dari loss. Tapi kita nunggu dulu ini kalau di break lagi, kalau masuk lagi kita bisa ngebuy lagi. Sabar. Kita nunggu yang namanya momentum candle ya, yaitu bullish engulfing di zona ini. Bullish engulfing. Kita tunggu bullish engulfing, guys. Nah, berhubung di sini sudah ada bullish engulfing, jadi kita bisa entry di sini. Entry di sini. Nah, ini terakhir ya, kita entry di sini. Stop loss di bawah, TP 1/4 lah. Dari sini contohnya 1/4 ya. Karena stop loss kita juga besar, jadi 1/4 aja. Dan langsung aja cekrek masuk. Oke, sabar. Oke, dia sudah masuk zona ya. Sudah masuk zona kedua. Ini bisa menunjukkan kenaikan lagi. Right, sorry. Kita lihat apakah take profit, apakah SL gitu. Kita ke 3 kali aja. Play. Nah, kita bisa tunggu dulu. Santai. Ini kalau 1/3 udah kena ya. Berhubung kita 1/4, jadi kita lihat dulu aja. 1/4. Sabar, dia retracement ke sini. Dia masih di zona ini, kita masih aman ya. Jika dia masih di zona ini, kita masih aman. Karena ini hanya melakukan retracement saja. Atau pullback lah ya, kalau di H1 nih. Kita langsung ke H1, coba kita lihat. Biar cepat. Nah, oke. Take profit. Nah, kita lihat DM5-nya. Take profit. Oke. Jadi mungkin penjelasan gua di video kali ini tuh seperti itu ya. Apabila ada salah kata, mohon maaf lah ya. Oke, jadi untuk penjelasannya seperti itu aja. Mungkin nanti gua akan memperbanyak video-video tentang penjelasan gua kayak gini, cara entry-nya. Oke, see you the next video.